Oke, halo sobat gue, selamat datang kembali di channelku Avantik IND. Di video kali ini aku mau bahas sesuatu ya, dan ya sembari berbagi pengalaman juga soal bersepeda. Ya sebenarnya yang mau aku bahas itu adalah faktor kuat bersepeda. Ya faktor kuat bersepeda itu sebenarnya faktor manusianya atau sepedanya sih. Ya dulu kan aku pernah bikin video yang kalau nggak salah kuat bersepeda itu karena faktor manusia atau sepedanya. Nah di video itu kan sebenarnya aku cuma buat ya lebih ke hiburan aja sih ya, lebih tepatnya buat lah intinya di video itu aku cuma buat apa ya, buat menyeimbangkan aja lah antara sepeda dan manusia itu ya faktornya saling melengkapi. Tapi di video kali ini mungkin aku mau lebih tepatnya mau menunjuk lebih spesifik faktor apa yang sebenarnya bisa bikin kuat bersepeda, ya antara faktor sepedanya atau manusianya. Dan setelah aku goes ya sampai sekarang dan ketemu banyak orang dan teman-teman baru yang bersepeda juga, dan berdasarkan pengalaman teman-teman juga yang aku lihat, jadi aku bisa simpulkan sebenarnya faktor kuat bersepeda itu ya utamanya faktor manusia. Ya mungkin ada yang nggak setuju dan ada yang setuju. Buat yang nggak setuju nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini sesuai dengan pengalaman dan pendapatku pribadi. Tapi ya memang rata-rata faktor kuat bersepeda ya faktor manusia sih. Ya faktor kuat bersepeda itu faktor ya, kuat bersepeda yang gimana? Ya kuat bersepeda baik yang goes nanjak maupun goes yang ngebut. Nah, untuk kenapa faktor, misal ini faktor nanjak dulu ya. Kita bahas yang kuat nanjak dulu. Kuat nanjak itu kenapa lebih ke faktor manusianya. Nah, penjelasannya gini. Ini sesuai dengan pengalamanku pribadi ya. Kalau mau goes, jadi mau sepeda kita itu bagus, mahal atau apa, ya utama kalau aku lebih ke mungkin banyak orang-orang yang lebih tanya-tanya soal sprocket. Jadi kalau misal sprocket atau sprocket belakang atau gear belakang ya. Jadi banyak teman-teman atau sobat goes yang baru mau bersepeda itu lebih condongnya ke sprocket yang lebar kalau buat nanjak. Jadi sebenarnya kalau secara umum, kalau misal mau sprocketnya lebar setampah atau sepiring atau apalah yang kayak segini pun, kalau misal power atau tenaga dan nafasnya nggak kuat, jadi manusianya nggak kuat, ya sama aja nggak bakal bisa kuat juga buat nanjak. Dan kalau misal sprocket yang lebih lebar pun, kalau misal buat nanjak, untuk sprocket yang lebar itu semakin lebar kan ya semakin pelan kita sampai ke tujuannya. Jadi kan kayak gini, set. Dan kalaupun kita di tanjakan kita kayak gini pun ya lama juga kan sampai ke puncaknya lah. Jadi ya itu malah menurutku bakal ya ngabisin stamina juga sih lama kelamaan, karena sampainya itu lama loh. Jadi tetap tenaganya ya berkurang juga, staminanya bakal kurang. Ya meskipun untuk nafas sendiri akan lebih ngempos ya, lebih santai gitu. Jadi kan alon-alon asal kelakon gitu bisa. Cuma ya untuk yang sprocket lebar dan nanjaknya pelan itu juga otomatis kalau orang yang gak kuat pasti bakal tetap ada rasa capek di dada atau di nafasnya lah. Yaitu sih kalau misal sprocketnya lebar untuk faktor sprocket. Terus kalau misal untuk sprocket yang biasa lah, misal ya yang 7 speed, 8 speed, kalau misal memang manusianya kuat, punya power, punya pengaturan nafas dan pengalaman yang cukup lah, ya otomatis enak-enak aja sih buat mau 7 speed, 8 speed, 9 speed buat nanjak, ya enteng-enteng aja.
dan itu tanpa di upgrade ke mega rank. Kan ada ya yang 8 speed, 7 speed, 8 speed, 9 speed, tapi dibikin sprocketnya yang paling terakhir itu paling lebar. Nah, itu pengecualian. Jadi kalau misal mau sprocket kecil pun, kalau manusianya, kalau orangnya punya power, pengaturan nafas dan pengalaman bersepeda yang cukup, ya menurutku nggak masalah sih. Jadi ya itulah kenapa lebih ke faktor manusianya. Ya Pak, sampai di sini mungkin masih ada yang nggak setuju apa enggak, yaitu nggak masalah. Sekali lagi ini untuk aku sharing aja, jadi bukan buat apa ya, bukan buat patokan lah. Ini kan pendapatku sendiri. Dan sama aja kalau buat ngebut. Kalau buat ngebut itu kan biasanya orang-orang yang awal lebih mandang ke chainring depan atau gear depannya, karena semakin gear depan atau chainringnya lebar, biasanya semakin bisa buat ngebut. Ya memang itu faktor perlu juga. Tapi kalau misal orangnya yang pakai chainring yang lebih lebar di depan, ya kalau nggak punya power ya sama juga, malah bakal berat. Tapi beda lagi kalau misal orang pakai chainring yang ya berapa ya, 36T atau berapa, yang standar lah, nggak terlalu lebar banget di depannya. Ya itu kalau punya power yang cukup, kalau punya power yang sudah terbiasa, ya buat buat ngebut kayak gini pun ya bisa buat ngebut sih, meskipun memang kurang efisien, tapi tetap aja kalau bisa dibandingkan ya faktor manusianya tetap lebih unggul. Yaitu sesuai dengan pengalamanku sampai sekarang, karena kemarin-kemarin juga ya aku lihat-lihat dan mengamati teman-teman pas goes gitu ya sambil goes sambil ngamati, oh jadi gini ya gitulah. Jadi intinya kalau misal kalian pengen kerasa enteng saat ditanjakan, ya latihan nanjak aja. Latihan nanjak ya pelan-pelan lah, sedikit demi sedikit. Kalau sudah sering nanjak dan pengalaman nanjaknya sudah cukup, ya aku rasa sih enteng lah, lama-lama juga enteng, gak terlalu ada yang sampai pengap banget lah. Jadi nafas dan power atau tenaganya itu ya nanti sudah terbiasa juga. Sama juga kalau buat goes yang ngebut, ya biasanya orang latihan juga lah, nggak bakal orang baru pertama goes megang sepeda langsung bisa ngebut banter gitu, enggak. Nah ya itu sih ya, nggak tahu ini masuk apa enggak, cuma pengen sharing aja beginilah ya, semoga ada yang masuk. Karena nggak tahu ini kenapa aku tiba-tiba pengen bikin video kayak gini. Oke, tapi untuk apa ya, untuk pemberitahuan aja lah, ini sebenarnya yang aku bahas ini soal sepeda MTB XC ya, cross country seperti yang sepedaku ini. Ya ini sepeda sudah aku bikin model XC. Jadi bukan ini, kalau teman-teman yang suka goes road bike mungkin salah channel. Mungkin salah ngeklik video ini lain. Jadi yang aku bahas ini soal ya bersepeda pakai MTB XC yang ya MTB yang masih pada suka buat goes di aspal dan buat goes ya jelajah-jelajah daerah gitulah. Jadi lain yang road bike ya. Tapi ya itulah video kali ini, mungkin cukup sampai di sini dan semoga masuk ini ya apa yang aku omongin, karena mungkin agak nggak jelas. Oke, mungkin video kali ini cukup sampai di sini, dan Novan Digende, salam dua beda.